Kalau kita tutup gini, kalau jalan tutup telinga itu ya, suara kita akan terdengar kembali. Yang kita dengar bukan suara Tuhan yang masuk melalui peristiwa-peristiwa melalui orang lain yang kita benci bahkan, yang kita sulit maafkan, tetapi suara kita sendiri. Jadi kalau kita tutup ini sekarang ini, yang saya dengar hanya suara saya. Saya balik lagi suaranya itu. Tung, 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 tung. Jadi Tuhan tidak punya kesempatan masuk lagi. Gimana cara dia masuk? Kasihlah kita kesempatan. Dikasihlah ini gatal-gatal, sehingga kita lepas garuk-garuk, kita lepas telinganya ini. Lalu sakit, putung, penderitaan. Supaya kita tidak sibuk dengan hidup kita sendiri, lalu kita mulai membuka mata. Jadi itu 2 minggu ini kita belajar bagaimana Tuhan itu sedang mendampingi kita loh. Meskipun kita ini merasa kehilangan banyak hal, meskipun kita ini merasa putus asa tidak punya harapan, yang dibutuhkan cuma satu, kita belajar membuka telinga, membuka mata hati kita supaya Tuhan itu punya kesempatan masuk dan memberitahukan maksudnya dalam hidup kita. Itu sabda Allah. Yang jatuh di tanah subur ialah orang yang mendengarkan sabda Allah, memeliharanya dalam hati yang baik, dan menghasilkan buah berkat ketabahannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Para saudara terkasih, kita diberikan kehendak bebas. Dengan kehendak bebas itu kita diberi kemungkinan untuk memilih. Dan Tuhan mau kita memilih Dia yang sudah mengasihi kita. Nah, karena itu pilihan ada di tangan kita. Karena itu mari para saudara terkasih, kita hening dulu sejenak. Kita melihat kembali hidup kita masing-masing. Apakah setiap hari aku berani terus setia untuk memilih Dia yang sudah mengasihi kita? Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Allah yang Maha Kuasa Bapa kita, mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Para saudara terkasih, setiap hari kita ini terus diberi pilihan. Dan dalam pilihan itu kita dihadapkan pada banyak. Jadi pilihan itu ada karena kita ini punya sesuatu yang dihadapi. Jadi kalau kita ini tidur, ya kita nggak punya pilihan, ya tidur, pingsan, ya pingsan. Tapi begitu kita sadar, maka peristiwa itu kita hadapi dalam pilihan-pilihan. Nah, kalau pilihannya tidak enak, kita ini selalu secara kodrati memilih yang enak. Nah, itu normal. Kalau orang milih yang enak, berarti nggak normal dah. Nah, kehendak bebas itu dipengaruhi oleh dosa asal dengan kecenderungan akibat dosa asal tadi itu, kalau bahasa kerennya konkupiscensia itu, kecenderungan kita berbuat dosa, memilih yang dosa. Jadi karena dosa asal, kodrat kita itu luka. Karena terluka, maka kemampuan kita untuk memilih cenderung itu kalau sepeda motor itu ya, dilepas tuh miringnya ke kiri terus loh. Miring kiri terus, mobil tuh ke kiri terus. Itu kecenderung. Cenderungnya secara spontan alami itu kita memilih yang enak meskipun dosa. Jadi tekanannya pada yang dosanya tadi. Jadi kecenderungan kita itu karena dosa asal, kita punya kodrat yang ingin memilih yang dosa. Tidak setia dengan kehendak Tuhan. Itu kan warisan dari dosa asal tadi itu, kita memilih itu. Nah, kita diberi kehendak untuk sadar bahwa kita punya kecenderungan itu. Dan kecenderungan itu membimbing kita kepada dosa yang membuat kita punya konsekuensi
dalam penderitaan, dalam kesusahan. Kehilangan kegembiraan dalam hidup kita, kehilangan kebahagiaan dalam hidup kita. Nah, minggu lalu kita merenungkan bahwa Yesus itu mendampingi kita dalam keputusasaan. Kita nggak punya harapan apa-apa, tetapi Yesus datang untuk meneguhkan kita. Dia bisa mengambil kita, diambil dari keputusasaan, dibebaskan, diberi kebahagiaan. Bisa. Tapi itu tidak mendidik kita. Hari-hari ini, dalam minggu ini kita belajar bagaimana kehilangan demi kehilangan itu membuat kita sebenarnya lebih dewasa dan tetap dibiarkan Tuhan kita ngalami keputusasaan, kehilangan-kehilangan tidak enak supaya kita belajar membuka hati dan telinga kita. Agar dalam banyak kesesakan itu kita pun bisa mendengarkan, bisa melihat, bisa merasakan bagaimana Yesus itu pun dalam keadaan yang sama berhasil keluar tanpa berbuat dosa. Jadi setiap peristiwa yang dialami, yang diizinkan Tuhan kita alami adalah untuk kita belajar mendengarkan. Maka tadi gambaran penabur ini adalah gambaran tawaran karya keselamatan Tuhan kepada kita. Jadi seperti yang kita renungkan kemarin, Tuhan tuh bisa menyelamatkan kita, tetapi kita bisa selamat jika kita menanggapi tawaran itu. Tanggapan kita ini karena kehendak bebas kita bisa menolak, bisa mengikuti Tuhan, tawaran itu. Nah, kalau kita belajar mendengar, membuka telinga hati dan pikiran kita, maka dalam setiap peristiwa yang sangat menyesakkan pun, kehilangan maupun putus asa pun, Tuhan terus mendekati kita, terus bersama dengan kita. Masih ada kebaikan-kebaikan yang bisa kita tarik. Jadi kalau kita renungkan, tarik ke belakang, kemahakuasaan Tuhan itu tidak terletak pada kemampuan Dia mengambil kita dari kesulitan, menempatkan kita pada kenyamanan, bukan. Kemahakuasaan Tuhan, kerahiman Tuhan itu ada pada kemampuan Dia memberikan kita rahmat untuk belajar seperti Dia, menarik yang baik dari segala yang buruk. Jadi tidak membebaskan kita, taruh, ambil, oh kamu kok kasihan ya, diambil, ini kasih yang di Taman Eden lagi, tidak. Tuhan membiarkan manusia-manusia pertama tadi, kalau kita renungkan dari kitab Kejadian, Adam dan Hawa itu bekerja keras, dan keturunannya bekerja keras supaya kembali memperoleh hidup kekal, hidup bersama dengan Dia. Maka Tuhan mendampingi perjuangan ini. Tuhan menemani perjuangan ini. Maka sebenarnya adalah kalau kita merasakan kehilangan demi kehilangan, Tuhan itu sebenarnya sedang menggosok kita dari segala kotoran. Kalau gelas kita ini kotor, maka pakai itu sabut yang besi yang kuasar itu digosok sama Tuhan supaya kecemerlangan cahaya rohnya yang sudah ada dalam diri kita itu bisa tampil kembali keluar. Loh, melalui apa? Tindakan-tindakan kita. Loh, bagaimana caranya? Ya kalau kita belajar setiap hari terus mendengarkan, membuka telinga dalam setiap peristiwa itu, maka segala kehilangan, keputusasaan, kesulitan, kesesakan, hal yang tidak menyenangkan itu tidak akan terus menutup dengan pekat, dengan gelap banget pikiran, hati, dan nurani kita. Maka sekali lagi, kalau kita mengalami hal yang menyesakkan, kehilangan demi kehilangan, kita sedang digosok Tuhan. Supaya apa? Supaya lapisan hidup kita ini jernih. Lalu cahaya abadi, roh Tuhan yang ada dalam diri kita, itu bisa berteriak dengan lembut. Iya, berteriak dengan lembut. Karena Tuhan itu berusaha keras memberitahu kita, ini loh jalannya, kamu buat lo ini, kamu buat ini. Jangan buat itu, buat ini. Tetapi karena kita terlalu peka, terlalu sibuk dengan banyak kekhawatiran, telinga kita tertutup. Yang kita mau dengarkan hanya suara kita.
lalu Tuhan tidak punya kesempatan untuk berbicara. Kalau kita tutup gini, kalau jalan tutup telinga itu ya, suara kita akan terdengar kembali. Yang kita dengar bukan suara Tuhan yang masuk melalui peristiwa-peristiwa, melalui orang lain yang kita benci bahkan, yang kita sulit maafkan, tetapi suara kita sendiri. Jadi kalau kita tutup ini sekarang ini, yang saya dengar hanya suara saya. Saya balik lagi suaranya itu. Tung. Jadi Tuhan tidak punya kesempatan masuk lagi. Gimana cara dia masuk? Kasihlah kita kesempatan. Dikasihlah ini gatal-gatal, sehingga kita lepas, garuk-garuk, kita lepas telinganya ini. Lalu sakit, putung, penderitaan. Supaya kita tidak sibuk dengan hidup kita sendiri, lalu kita mulai membuka mata. Yes, ya, jadi itu 2 minggu ini kita belajar bagaimana Tuhan itu sedang mendampingi kita loh. Meskipun kita ini merasa kehilangan banyak hal, meskipun kita merasa putus asa tidak punya harapan, yang dibutuhkan cuma satu, kita belajar membuka mata, membuka telinga, membuka mata hati kita supaya Tuhan itu punya kesempatan masuk dan memberitahukan maksudnya dalam hidup kita. Sabda Tuhan itu lestari selamanya. Sabda itulah yang diwartakan kepadamu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara sekalian, hidup kita hari ini, anggota keluarga kita, dimanapun mereka berada, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara yang terkasih, dengan demikian Ekaristi Kudus kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah, kita diutus. Amin.